Sebetulnya zakat ini yang paling tahu ialah muzakinya sendiri. Oleh karena itu harus dilihat, harus dihitung cermat. Jangan zakat itu dipersepsi hanya zakat fitrah saja, yang hanya 2,7 kilogram, kalau dirupiahkan mungkin 35.000 rupiah saja satu tahun. Tetapi zakat mal adalah zakat yang melekat pada diri kita, yang harus dikeluarkan sebagai sebuah kewajiban yang sama dengan perintah sholat. Oleh karena itu, kalau kita berzakat, boleh kita kasih tahu semua orang, aku udah berzakat, kamu? Ya kan? Ada kawan kita yang kita lihat sudah kategori muzaki, kita tanya, kamu udah zakat tahun ini? Belum, kita tanya, zakatlah, supaya kamu nanti tidak sengsara di akhirat. Itu aja bahasanya tinggi aja, jangan datar-datar. Oleh karena itu para mubaligh, para ustadz yang naik mimbar atau di pengajian diharapkan supaya sama-sama mensosialisasikan zakat ini sebagai sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan diharapkan juga sebagai ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Ada orang kalau cerita zakat, cerita orang lain, bukan cerita dia. Artinya kalau dikatakan zakat, sudahlah, orang kayanya itu, saya enggak orang kaya katanya. Ada orang yang tak tahu dia bahwa dia sudah berubah. Kalau dulu penghasilannya masih ya ratusan ribu, sekarang sudah puluhan juta. Tetapi tidak berzakat juga. Infaknya pun masih 20.000. Dulu 20.000, sekarang pun masih 20.000 juga. Padahal penghasilannya sudah bertambah terus. Nah, apa yang terjadi kalau zakat tidak keluar? Yang pertama, zakat itu yang 2,5% sama dengan kotoran yang ada di perut kita, maaf cakap ya. Kalau tidak keluar di pagi hari atau 3 hari tidak keluar, apa yang terjadi? Saya kira pasti sakit orang. Oleh karena itu kalau tidak dikeluarkan, dia akan menggerogoti harta yang lain. Akan menggerogoti harta yang lain. Dan dia akan keluar sendirinya dan membawa harta yang lain. Sakitlah, lumpuhlah, berobatlah dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Akhirnya habis semua hartanya gara-gara berobat. Rupa-rupanya penyebabnya hanya 2,5%, bukan nggak keluar. Nah, ini. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kalau di akhirat bagaimana? Dalam At-Taubat ayat 35 maknanya saya sampaikan bahwa orang yang tidak berzakat mengumpul-ngumpul harta emas perak termasuk rekening yang sudah menumpuk itu gendut, nanti di akhirat akan dicairkan itu semua, ditumpahkan ke mukanya, ditumpahkan ke dadanya, ditumpahkan ke belakangnya, pundak dan punggungnya. Itu kalau di neraka itu bukan sekali aja, terus menerus dia, terus menerus begitu. Siapa yang tahan? Gak ada yang tahan itu. Karena gak tahan, maka sekarang harus dihindari. Penghindaran siksa neraka itu sekarang, bukan nanti, tapi sekarang dihindarkan. Dengan cara apa? Membayar, salah satunya adalah dengan membayar zakat. Bapak dan Ibu, sekarang di Sumatera Utara, kondisi Sumatera Utara, menurut perhitungan dari Basnas RI, potensi zakat di Sumatera Utara itu 8 triliun.
survei ya, dari Basnas RI, 8 triliun potensi zakat di Sumatera Utara. Sebagiannya ada di sini, di lingkungan kita, ada di kantong kita, ada di rekening kita, ada di mana-mana, di kantong orang Islam. Yang 8 triliun itu yang terkumpul belum 1 triliun pun. Itu sudah Basnas, provinsi, kabupaten, kota, lah seperti beliau ini belum. Ya. Oleh karena itu, pada tahun yang lalu ketika Rakornas diadakan, itu kewajiban mengumpul zakat di Sumatera Utara itu ditetapkan untuk tahun ini 210 miliar saja. Rendah kan? Tapi jangan hanya mengejar itu. Kalau bisa dipacu supaya lebih 1 triliun. Padahal yang mengumpulnya sudah banyak sekali. Pos kita berapa? 22 pos forum organisasi zakat. Organisasi zakat ini LAS ini komunitasnya dibuat namanya pos ya. Kemudian koordinatornya itu Basnas Sumatera Utara. Nah, Basnas Sumatera Utara mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kegiatan sinergitas ya, karena LAS ini harus melapor juga ke Basnas, laporan tahunan dan tengah tahunan ya, supaya apa? Supaya tercatat di Indonesia, tahu Menteri Agama, tahu Presiden, tahu masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan bisa diakses ya. Nah, jadi kerja kita masih sangat banyak. 8 triliun itu 1 triliun aja pun dapat, alhamdulillah sudah sangat syukur. Diperuntukkan kemana? Diperuntukkan untuk 2 macam. Yang pertama konsumtif dan yang kedua produktif. Maka Basnas Sumatera Utara itu punya program 5 program unggulan yang disebut dengan 1 Sumut Takwa. Sumut Takwa itu salah satu kegiatannya adalah menempatkan dai di daerah-daerah minoritas. Basnas Sumatera Utara menempatkan dai di daerah-daerah minoritas, utamanya di 12 kabupaten kota yang minoritas, sebanyak 100 dai. Jadi kalau Bapak pergi ke Nias Selatan, di situ ada dai kita. Di Nias Barat ada dai kita. Di pulau-pulau Batu ada dai kita. Itulah jauhnya itu. Yang kita kasih setiap bulan honornya, walaupun tidak banyak, hanya 1 juta saja sebulan. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan menjamin terselenggaranya sholat Jumat, jangan sampai nggak ada hati. Menjamin terselenggaranya fardu kifayah, menjamin terselenggaranya pengajian untuk anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak pernah. Kemudian membangun rumah-rumah ibadah khususnya daerah minoritas. Membangun pengajian-pengajian yang khusus, misalnya bertuni ya. Persatuan Tunanetra Indonesia ada 30 orang untuk belajar huruf Braille Al-Quran, huruf Braille itu kita kasih kepada mereka bantuan itu. Dari mana? Dari zakat. Pendidikan juga Sumut Cerdas, kita berikan beasiswa tingkat SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3, dan peralatan sekolah kita bantu mereka, khususnya di daerah-daerah yang sangat memerlukan. Sumut Sehat kita bantu juga mereka untuk perobatan ya. Nah, kita menyiapkan klinik dan juga tenaga yang dikirim ke tempat-tempat tertentu yang jauh untuk melakukan hitan massal. Sekali hitan 200 orang sampai ke Toba sana, ke Pangaribuan sana.
dan juga pulau-pulau terluar di Sumatera Utara. Kemudian Sumut Peduli membantu anak yatim. Kita Basnas Sumatera Utara mengasuh anak yatim itu 300 orang yang dikasih tiap bulan 200.000. Munsia muslimah lanjut usia 200 orang dikasih 200 per bulan. Itu di mana? Itu sekitar Medan. Kadang-kadang ada lansia yang nggak ada keluarganya lagi, tinggal di Gumuk Reog. Gumuknya kita ganti menjadi bangunan permanen. Ya. Kemudian juga ada Sumut Makmur, ya kan? Sumut Makmur ini adalah kegiatan yang sifatnya bantuan ekonomi. Kenapa? Karena belakangan ini zakat ini adalah salah satu instrumen ekonomi syariah, Pak. Zakat ini salah satu instrumen ekonomi syariat. Makanya mungkin karena itulah maka hadir kita di sini. Dari Basnas hadir di sini untuk membantu masyarakat yang sangat memerlukan permodalan usaha. Seperti ada tambak, ya. Ini lagi panen dia di siapa ini? Makmur namanya. Programnya disebut Makmur, nama petambaknya itu Makmur di Medan Silembak sana. Awalnya dia punya hanya 1 rantai, sekarang sudah 4 rantai. Ya, nah, dia kalau panen dia menyampaikan atau mengirim apanya, impaknya ke kita di Basnas Sumatera Utara. Dalam rangka merubah kondisi mustahik menjadi muzaki yang cepat, menurut pengalaman kami di daerah pertanian tanaman padi di Batubara dan juga di Asahan. Nah, kalau selama ini mereka mendapatkan dana turun ke sawah itu dari rentenir dan tengkulak, tetapi sekarang mereka sudah beralih ke Basnas. Mereka kembalikan, kemudian digulirkan lagi tanpa ziyadah, bighairi ziyadah. Tidak ada administrasi dan tidak ada bunga. Berapa diterima, segitu dikembalikan. Alhamdulillah, zakat mereka juga semua berzakat. Mereka semua berzakat dan zakatnya dihimpun kemudian disalurkan kembali ke masyarakat atau mustahik yang ada di tempat itu. Yang beberapa waktu yang lalu penyerahannya dihadiri oleh Bupati Zahir di Batubara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kedepannya Sumut Makmur ini khususnya akan ditingkatkan. Perimbangannya 40-60, ya, produktif 40 dan kemudian konsumtif itu 60. Kalau yang lain ini, yang lewat ini 30-70. Kenapa? Karena sesuai dengan ketetapan Rakornas Basnas beberapa tahun yang lalu, Basnas diwajibkan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia itu 1%. Jadi 1% itulah kewajiban Basnas untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi belakangan ini akan digenjot lagi, mungkin meningkat, tidak 1% lagi, akan ditingkatkan menjadi 2% atau 3%. Makanya oleh Ketua Basnas RI, Pak Profesor Nur Ahmad mengatakan antara pemerintah dan Basnas ini harus dekat. Basnas ini bagi pemerintah bisa menjadi tangan kanan, bisa menjadi tangan kiri. Kalau OPD itu tangan kanan, Basnas tangan kiri. Kalau OPD itu tangan kiri, Basnas tangan kanan. Begitulah dekatnya hubungan sinergitas antara Basnas dengan pemerintah, termasuk di Sumatera Utara. Saya kira itu pengantar dari kami. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusi dan
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada